Halo semua, nama saya Juliana, saya mahasiswa semester 6, jurusan akuntansi di Universitas Internasional Batam. Jadi di sini saya akan membahas jawaban atas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah teori akuntansi. Jadi ujian ini telah kami laksanakan di tanggal 9 April 2020 hari Kamis. Dan di mata kuliah ini ada 5 soal. Jadi untuk soal pertama itu explain what you know about the early history of accounting based on various scenario as well as scientifically. Jadi di sini diminta untuk menjelaskan apa yang kamu ketahui tentang awal mula sejarah akuntansi berdasarkan beberapa skenario. Jadi awal mula sejarah perkembangan akuntansi. Akuntansi sebenarnya sudah ada sejak manusia mulai melakukan pencatatan, baik itu menggunakan batu, kayu, maupun daun. Double entry yang sekarang kita kenal ini sebenarnya sudah dipahami di Venice, Italia sejak lama. Dan di sana juga ada publikasi buku tentang pembukuan lahirnya double entry dan juga melalui beberapa skenario seperti yang pertama yaitu budaya Chaldean yang menemukan pemerintahan terorganisasi pertama, termasuk catatan tertua. Yang kedua yaitu budaya Mesir yang menjadi titik pusat di mana bagian-bagian berputar. Yang ketiga budaya Romawi yang mewajibkan pengusahanya untuk membayar pajak dan membuat laporan keuangan atas usaha mereka. Yang keempat yaitu budaya Cina yang rumit pada dinasti Zhou. Dan yang kelima budaya Yunani mengenai sistem pencatatan akuntansi. Kemudian yang soal kedua, briefly describe what you know about the difference between GAAP and IFRS, yaitu perbedaan antara GAAP dan IFRS. Di sini jawaban saya ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk dalam metode penilaian persediaannya, di mana GAAP memperbolehkan untuk menggunakan 3 metode ini, yaitu FIFO atau first in first out, yang kedua LIFO atau last in first out, dan yang ketiga average atau rata-rata. Sedangkan di IFRS, LIFO itu tidak diperbolehkan, sehingga hanya sisa 2, yaitu FIFO dan average. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, GAAP mengukur nilai aset dengan historical cost, sedangkan IFRS menggunakan nilai wajar. Kemudian yang ketiga, GAAP menggunakan standar berbasis aturan, sedangkan IFRS menggunakan standar berbasis prinsip. Yang keempat, susunan dalam laporan posisi keuangan. Menurut GAAP, susunannya itu di bagian aktiva adalah aset, kemudian di bagian pasifa adalah liabilitas, kemudian dilanjutkan di bawahnya adalah ekuitas. Sedangkan IFRS berbedanya di bagian pasifanya, yaitu ekuitas terlebih dahulu di atas dan kemudian dilanjutkan dengan liabilitas di bawahnya. Yang selanjutnya, GAAP pada laporan keuangan bagian aset atau aktivanya biasa mencatat aset terlancar terlebih dahulu, dilanjutkan dengan aset tidak lancar di bawahnya. Terbalik dengan IFRS, karena IFRS mencatat aset yang tidak lancar terlebih dahulu, dilanjutkan dengan aset lancar di bawahnya. Kemudian GAAP dalam laporan keuangan terdapat pos luar biasa, sedangkan IFRS tidak ada tetapi di IFRS digantikan dengan pendapatan komprehensif lainnya. Dan yang terakhir adalah GAAP berfokus pada laporan laba rugi saja, sedangkan di IFRS berfokus pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Lanjutkan dengan soal ketiga. Soal ketiga itu please explain 4 strategy to identify for applied high quality accounting system in developing countries and then give your argument which is used in Indonesia. Jadi diminta untuk menjelaskan 4 strategi yang digunakan untuk apply kualitas sistem akuntansi dengan kualitas yang tinggi di negara berkembang.
dan kemudian berikan argumen Anda strategi mana yang digunakan di Indonesia. Jadi strategi penerapan standar akuntansi pada negara berkembang atau developing countries ini ada 4. Yang pertama yaitu pendekatan evolusioner, di mana strategi ini dengan negara berkembang tersebut membuat sebuah standar untuk negaranya dengan mengisolasi diri sehingga pembuatan standar tersebut dilakukan sepenuhnya tanpa ada gangguan atau pengaruh dari negara lain. Jadi proses pembuatan standar ini tentunya disesuaikan dengan pengalaman dan kebutuhan lokal negaranya sendiri. Dan tentunya nantinya standar ini akan memenuhi negara tersebut karena semua proses pembuatannya itu based on apa yang diperlukan oleh negara tersebut tanpa meniru negara yang lain. Tetapi strategi ini mempunyai kekurangan karena dimana strategi ini kan sepenuhnya dibuat dalam berdasarkan negara sendiri dan tentunya dilakukan sendiri, sehingga untuk pembuatan strategi ini membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan transfer teknologi. Strategi ini membuat standar dengan transfer informasi, transfer pengalaman, dan transfer teknologi dari negara luar untuk diterapkan di negara berkembang tersebut. Transfer teknologi ini bisa didapatkan dari beberapa pilihan, seperti pekerja asing yang bekerja di negara berkembang tersebut, kemudian perusahaan multinasional, dan lainnya. Jadi dengan adanya pekerja asing yang bekerja di negara berkembang tersebut, kita dapat mempunyai transfer teknologi dari sang pekerja asing tersebut, sehingga kita tahu bagaimana standar luar dan kita dapat terapkan di negara berkembang ini. Tetapi strategi ini tentunya memiliki kekurangan, yaitu karena kita terus melakukan transfer dari negara luar, sehingga negara tersebut sepertinya kehilangan harga dirinya karena terus mengikuti dari negara luar saja. Dan yang ketiga itu adalah strategi penggunaan standar akuntansi internasional. Strategi ini adalah suatu negara berkembang tersebut tidak membuat sebuah standarnya lagi untuk negaranya sendiri, tetapi langsung menggunakan standar akuntansi yang diakui secara internasional. Contohnya adalah IFRS atau International Financial Reporting Standard. Jadi negara berkembang ini menggunakan strategi ini untuk memungkinkan hasil laporan perusahaannya itu dapat dibanding dengan laporan perusahaan dari negara asing, karena mereka sama-sama menggunakan standar internasional tersebut, sehingga laporan keuangan dari kedua perusahaan tersebut dapat dibandingkan. Namun kekurangan dari standar ini adalah standar akuntansi internasional ini mungkin juga tidak relevan dengan konteks negara berkembang. Maksudnya itu kayak kita mengambil standar akuntansi berbasis internasional, sehingga mungkin saja di negara berkembang tersebut tidak relevan dengan standar yang ini, karena istilahnya apa yang digunakan secara internasional itu mungkin saja lebih high class, sehingga tidak relevan untuk digunakan di negara berkembang. Kemudian strategi yang keempat yaitu strategi situasional, di mana standar ini dibuat istilahnya seperti menyontek dari negara maju, dan kemudian standar ini dianalisa dan dipertimbangkan pada faktor-faktor di negara berkembang tersebut, dan kemudian terbentuk menjadi sebuah standar yang bermanfaat dan relevan untuk negara berkembang. Dan untuk strategi mana yang digunakan di Indonesia? Menurut saya Indonesia menggunakan dua strategi.
yaitu yang ketiga dan keempat. Yang ketiga itu penggunaan standar akuntansi internasional, dan yang keempat itu strategi situasional. Penggunaan standar akuntansi internasional ini dibuktikan dengan Indonesia yang menerapkan standar internasional yaitu IFRS atau International Financial Report Standard di sejumlah perusahaan di Indonesia, dan IFRS ini telah diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau yang sudah IPO. Dan kemudian strategi situasional, di mana Indonesia dibuktikan dengan Indonesia masih ada menggunakan PSAK dan terus melakukan penyesuaian. Kemudian soal keempat, diminta untuk menggambar conceptual framework dari akuntansi dan menjelaskan secara overall conceptual framework tersebut. Kemudian kenapa kita masih memerlukan conceptual framework sedangkan kita sudah mempunyai standar akuntansi seperti IFRS. Jadi conceptual frameworknya sudah saya gambar pas ujian. Jadi di sini berbentuk segitiga terbalik dan memiliki 3 level. Di mana level pertama itu adalah objektifnya atau tujuan dari conceptual framework. Tujuan dari akuntansi di bagian paling bawahnya, di mana tujuan akuntansi tersebut untuk membuat laporan yang relevan tentang berjalannya sebuah perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kepada pihak-pihak pengguna informasi seperti shareholder, pihak manajemen, dan lainnya. Kemudian di level kedua atau level tengah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu kualitatif karakter yang terdiri dari fundamental dan enhancing. Di mana di bagian ini itu menjelaskan tentang bagaimana saja sebuah laporan akan dikatakan bahwa laporan itu berkualitas. Jadi semua dijelaskan di kualitatif karakteristik ini. Dan di satu bagian lagi itu 5 elemen di akuntansi, di mana 5 elemen ini terdapat dari aset, liabilitas, equity, revenue atau income atau pendapatan, dan yang terakhir adalah expense atau beban. Kemudian di level paling atas itu terbagi dari 3 bagian. Yang pertama itu assumption, yang kedua principle, dan yang ketiga constraint. Jadi yang di bagian asumsi ini, di mana kita pencatatan akuntansi harus berasumsi bahwa ada 5. Yang pertama economy entity. Kita mencatat akuntansi harus menggunakan economy entity, yang dimana artinya adalah pemisahan kepemilikan. Jadi apa yang menjadi milik perusahaan dan apa yang menjadi kepemilikan dari pemiliknya itu harus dibedakan. Tidak boleh mencampurkan kepemilikan tersebut. Misalnya kayak sang pemilik tidak boleh mencatat biaya keperluan pribadinya menjadi biaya perusahaan. Dan kemudian yang kedua adalah going concern, yaitu berasumsi kalau misalnya perusahaan akan terus berjalan. Seperti salah satu contohnya adalah depresiasi, di mana kita melakukan depresiasi dengan masa 10 tahun. Maka dari situ kita sudah berasumsi kalau perusahaan ini akan menggunakan aset tersebut selama 10 tahun. Berarti kita berasumsi kalau perusahaan ini akan terus berjalan beberapa tahun ke depan. Dan yang ketiga yaitu monetary, yaitu adanya penetapan suatu mata uang untuk dicatat di perusahaan tersebut. Yang keempat adalah periodicity, di mana pencatatan harus dicatat per periodik, di mana Indonesia menggunakan periode tahunan. Dan kelima yaitu accrual, atau dicatat secara accrual, tidak secara cash basis, di mana kita mencatat jika
Pokoknya kalau misalnya transaksi itu sudah terjadi, maka kita udah harus catat. Tidak perlu menunggu adanya transaksi kas kita baru boleh mencatat. Dan di bagian tengahnya ada principal yang terbagi dari 4, yaitu measurement, yang kedua revenue recognition, yang ketiga adalah expense recognition, dan keempat adalah full disclosure. Dan yang di bagian ketiga yaitu constraint terbagi jadi 2, yaitu cost atau materialistis. Dan kenapa conceptual framework masih dibutuhkan meskipun kita sudah ada standar akuntansi? Conceptual framework tetap dibutuhkan meskipun sudah ada standar akuntansi seperti IFRS, karena conceptual framework lah yang harus menjadi dasar utama atau pedoman dalam pencatatan akuntansi. Dan standar akuntansi pun dibuat dengan disesuaikan dengan apa yang diatur dalam conceptual framework tersebut. Kemudian soal kelima yaitu konsep historical cost banyak dikritik karena karena menurut mereka itu tidak relevan dalam mempresentasikan informasi akuntansi. Berikan pendapat kamu, berikan pendapat kamu bahwa setuju dan tidak setuju. Jadi di sini setuju bahwa historical tidak relevan dalam pelaporan informasi keuangan. Dengan alasan ekonomi tentunya terus berubah, sehingga nilai suatu aset juga pastinya akan terus berubah, atau fair value-nya pasti akan terus berubah. Sehingga angka yang disajikan dalam laporan keuangan belum tentu benar dengan keadaan sekarang yang sebenarnya. Sehingga dengan menggunakan historical cost dapat menyesatkan pengguna laporan karena angkanya yang tidak nyata dengan keadaan sebenarnya, dan mungkin saja dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Dan tidak setuju kalau historical cost tidak relevan, karena historical cost dapat membuat pihak manajemen bertanggung jawab atas penggunaan aset dalam operasi perusahaan dan dampaknya terhadap nilai bersih aset.